Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Manusia yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Konstitusi, di mana pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan tentang ruang lingkup perubahan konstitusi di Indonesia. Jadi dalam mata kuliah sebelumnya kita sudah membahas tentang model-model perubahan konstitusi, dan sebagai kelanjutannya dalam kesempatan ini saya akan mendiskusikan tentang bagaimana perubahan konstitusi di Indonesia. Nanti ada dua bagian yang akan saya diskusikan. Yang pertama adalah model perubahan konstitusi di Indonesia, dan nanti berikutnya saya akan mendiskusikan tentang ruang lingkup perubahan konstitusi di Indonesia. Kalau kita bicara tentang konstitusi di Indonesia, dan di mata kuliah sebelumnya kita bicara tentang model pembentukan dan perubahan konstitusi secara teoritik, itu pembentukan konstitusi di Indonesia itu menurut Profesor Ismail Suni itu di konstitusi di Indonesia itu dibentuk dalam kerangka pembentukan konstitusi melalui revolusi. Apa itu pembentukan konstitusi melalui revolusi? Itu pembentukan konstitusi yang dilakukan mengiringi atau setelah terjadinya revolusi atau pergantian kekuasaan melalui metode revolusi. Menurut Profesor Ismail Suni, karena revolusi di Indonesia, revolusi kemerdekaan itu berhasil mengusir penjajah, kemudian menghasilkan kemerdekaan Indonesia, maka konstitusi yang dihasilkan setelahnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, itu secara hukum dianggap sah karena konstitusi itu dibentuk melalui proses revolusi yang berhasil. Dalam perjalanannya, konstitusi yang sudah dibentuk, yang sudah disahkan pada masa awal kemerdekaan tahun 18 Agustus 1945, itu dalam perjalanannya ternyata mengalami perubahan. Dan perubahan konstitusi Indonesia ini, jika kita lihat dalam perspektif sejarah, sebenarnya bisa dipilah menjadi dua model perubahan. Apa dua model perubahan itu? Yang pertama adalah penggantian konstitusi, dan yang kedua adalah perubahan konstitusi. Apa perbedaannya? Penggantian konstitusi itu adalah merupakan perubahan konstitusi yang dilakukan dengan cara mengganti konstitusi tertentu dengan konstitusi lainnya yang sama sekali berbeda, yang secara fundamental berbeda, dari visi, misi, dari orientasi yang diatur di dalamnya. Sedangkan perubahan konstitusi itu adalah perubahan yang hanya mencakup sebagian, jadi tidak mengganti secara keseluruhan. Jadi kalau pergantian konstitusi itu konstitusi lama diganti dengan konstitusi baru. Kalau yang perubahan itu hanya merubah sebagian. Gantian konstitusi di Indonesia ini pernah terjadi ketika UUD 45 diganti menjadi konstitusi RIS tahun 1949. Itu peristiwa penggantian konstitusi pertama. Berikutnya, 1 tahun setelah itu, setelah 1 tahun, belum sampai 1 tahun ya sebenarnya, umur konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 49,
itu kemudian diganti lagi dengan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Gitu. Terus kemudian Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50 ini setelah hampir 9 tahun kemudian diganti lagi dengan UUD 45. Jadi ada 3 fase penggantian konstitusi di Indonesia. UUD 45 itu kita negara kesatuan, diganti dengan konstitusi RIS, negara serikat atau federal, diganti lagi dengan UUD sementara yang itu kombinasi gitu ya. Terus kemudian diganti lagi, dikembalikan ke UUD 45. Itu yang penggantian konstitusi. Yang kedua adalah perubahan konstitusi. Jadi perubahan konstitusi ini terjadi sejak era reformasi tahun 99. Jadi dengan bergulirnya reformasi tahun 99, ini bangsa Indonesia bersepakat melakukan perubahan konstitusi, perubahan terhadap UUD 1945, di mana perubahan itu dilakukan pada bagian-bagian tertentu dan itu berlangsung sebanyak 4 kali. Tahun 99, tahun 2000, 2001, dan 2002. Apa saja ruang lingkup perubahan konstitusi pasca reformasi itu? Yang pertama yang menurut saya penting untuk diketahui, bahwasannya pada saat MPR melakukan perubahan konstitusi di era reformasi itu, MPR membangun kesepakatan untuk terkait dengan perubahan konstitusi. Jadi ada 5 kesepakatan. Yang pertama, tidak boleh mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi bagian dari konstitusi, bagian dari UUD 1945 yang tidak boleh diubah itu adalah pembukaan UUD 45. Itu kesepakatan pertama. Kenapa? Karena pembukaan UUD 45 itu menggambarkan filosofi dan tujuan bernegara. Jadi dan di dalamnya ada Pancasila. Jadi di situ pembukaan UUD 45 itu tidak disepakati, tidak boleh diubah. Yang kedua, perubahan apapun yang dilakukan terhadap UUD 45 tidak boleh mengubah bentuk negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ini 2 kunci penting yang harus kita ketahui, bahwasanya konstitusi Indonesia bersifat fleksibel karena bisa diubah, bukan rigid. Yang berarti rigid itu tidak bisa diubah. Jadi konstitusi Indonesia itu masih bersifat fleksibel, masih bisa diubah, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh diubah, yakni pembukaan dan bentuk negara. Yang ketiga, kesepakatannya, perubahan konstitusi yang dilakukan itu harus dalam kerangka mempertegas atau memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Itu kesepakatan yang ketiga yang dibuat oleh MPR. Kemudian yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar yang memuat hal-hal yang bersifat normatif, hal-hal yang bersifat mengatur, itu harus ditarik ke dalam batang tubuh, ke dalam pasal-pasal yang merupakan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Intinya sebenarnya dari kesepakatan ini, penjelasan UUD 1945 itu tidak lagi diperlukan. Dan dalam UUD 1945 sebelum amandemen, itu penjelasan UUD itu banyak mengatur hal-hal yang bersifat normatif, banyak berisi hal-hal yang bersifat normatif, atau banyak berisi hal-hal yang bersifat mengatur. Dan hal-hal itu kemudian disepakati untuk ditarik dan diatur
di dalam batang tubuh. Tidak ada lagi penjelasan UUD 45. Karena penjelasan itu tidak boleh bersifat mengatur. Ya. Penjelasannya hanya menjelaskan, tidak boleh bersifat mengatur. Kalau mau mengatur ya di dalam batang tubuh. Kemudian yang kelima, cara melakukan perubahan konstitusi itu dilakukan dengan cara adendum. Jadi kalau kita ingat dalam sesi sebelumnya, ada model-model perubahan konstitusi, itu ada yang model kodifikasi, ada yang model membuat dokumen-dokumen terpisah, ada yang model adendum. Jadi perubahan-perubahannya itu disatukan dalam satu naskah. Ini disepakati pakai adendum ini. Itu 5 kesepakatan yang sangat penting yang sudah diambil oleh MPR dan itu menjadi acuan di masa-masa berikutnya dalam melakukan perubahan konstitusi atau perubahan terhadap UUD 45. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup perubahan konstitusi atau UUD 45 di 1945. Kita mulai dari perubahan pertama. Jadi dalam perubahan pertama yang dilakukan dan disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, ini ada beberapa pasal yang diubah. Ada pasal 5, pasal 20, pasal 21, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 17. Nah, perubahan-perubahan ini, kalau kita baca, ini menunjuk bisa kita ketahui arah dari perubahan ini. Jadi perubahan terhadap pasal 5 dan pasal 20 serta pasal 21 itu arahnya adalah untuk menegaskan sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Bagaimana caranya? Yakni menghapus wewenang presiden untuk membentuk undang-undang dan mempertegas kewenangan pembentukan undang-undang ke tangan lembaga legislatif. Jadi perubahan pasal 5, pasal 20, dan pasal 21 ini sebenarnya menegaskan sistem pembagian kekuasaan. Jadi DPR sebagai lembaga legislatif dipertegas fungsi dan perannya dalam legislasi, dalam pembuatan undang-undang. Ini berbeda dengan UUD 45 sebelum amandemen, di mana kekuasaan pembentuk undang-undang itu ada di tangan presiden. Jadi ini diubah dengan amandemen pertama ini. Jadi kewenangan legislasi, kewenangan pembentukan undang-undang itu diserahkan pada DPR. Itu yang pertama. Jadi penegasan sistem pembagian kekuasaan dengan mempertegas posisi, fungsi, dan peran lembaga legislatif sebagai pemegang kekuasaan legislasi. Terus yang kedua, di perubahan pertama ini juga mengarah pada penguatan sistem presidensial. Salah satunya adalah dengan melalui pasal 7 yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden. Kalau sebelumnya masa jabatan presiden hanya diatur selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Tapi dalam perubahan pasal 7 itu ditambahkan norma baru, norma tambahan, yakni dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi ini untuk membatasi masa jabatan presiden. Terus kemudian di amandemen pertama ini juga ada penambahan atau perluasan peran DPR yang mengakibatkan pereduksian atau pengurangan wewenang yang sebelumnya secara absolut dimiliki oleh presiden. Ini antara lain dalam hal pengangkatan duta besar maupun penempatan duta besar negara lain. Itu harus
memperhatikan pertimbangan dari DPR. Kemudian juga pemberian kewenangan presiden dalam memberi gerasi dan rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Ini sebelumnya menjadi kewenangan absolut presiden, kemudian dalam amandemen pertama ini kewenangan absolut ini direduksi, dikurangi. Jadi untuk gerasi dan rehabilitasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam amnesti dan abolisi, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Demikian juga kewenangan presiden untuk memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Ini juga direduksi. Kalau sebelumnya itu absolut, sekarang ditundukkan kepada undang-undang. Jadi akan dibuat aturan undang-undang yang secara khusus mengatur itu. Demikian juga terkait dengan pasal 17. Jadi pasal 17 ini ada sedikit perubahan dengan mengganti frasa departemen menjadi urusan tertentu. Ini sebenarnya lebih ke kebutuhan pragmatis. Itu perubahan pertama. Perubahan kedua yang dilakukan tahun 2000 ini juga dilakukan perubahan terhadap banyak pasal, termasuk penambahan banyak aturan baru. Yang pertama terkait dengan status daerah dan pemerintahan daerah. Di pasal 18, 18A, dan 18B. Jadi di sini ditambah norma pengaturan tentang status daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah, kemudian sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempertegas asas otonomi daerah, serta pola hubungan antara daerah dengan pemerintah pusat, dan aturan tentang kekhususan daerah. Di samping itu juga ada perubahan di pasal 19 untuk menegaskan sistem pemilihan DPR. Kemudian pasal 20, 20A, 22A, 22B ini menambah pengaturan tentang prosedur pembentukan undang-undang serta tugas dan wewenang DPR. Jadi ada banyak penambahan norma pengaturan baru terkait dengan tugas dan wewenang DPR. Kemudian ada penambahan pasal 25E tentang wilayah negara. Kemudian penambahan pasal terkait dengan kewarganegaraan, pasal 26, 27. Kemudian penambahan sekumpulan pasal-pasal terkait dengan hak asasi manusia. Mana ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat besar gitu ya. Kemudian ada juga penambahan pasal tentang sistem pertahanan dan keamanan negara, serta penambahan pengaturan yang lebih rinci tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Jadi itu perubahan kedua yang disahkan 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga yang disahkan tanggal 9 November tahun 2001 ini juga lebih banyak bersifat menambahkan, membuat aturan-aturan baru yang dianggap penting. Yang pertama adalah pasal 1 ayat 2 dan 3, di mana ini sangat penting bagi kita ya untuk kita ketahui. Jadi pasal 1 dengan penambahan ayat 2 dan 3 ini menegaskan bahwasannya sistem demokrasi di Indonesia itu diterapkan bersamaan dengan nomokrasi. Jadi demokrasi plus nomokrasi. Jadi tidak hanya demokrasi saja. Nah, sebagai akibatnya ini ada beberapa pengaturan baru sebagai akibat dari penegasan demokrasi plus nomokrasi ini, termasuk pasal 7 yang mengatur tentang sistem impeachment presiden dan wakil presiden. Kemudian pasal 6 juga dilakukan perubahan dengan beberapa penambahan untuk mempertegas sistem presidensial. Pasal 3 juga dilakukan perubahan untuk
mereformulasi kedudukan dan undang MPR. Ada perubahan di pasal 8 untuk mengatur tentang kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden. Kemudian ada lagi penambahan wewenang dan peran DPR pasal 11 ayat 2 dan 3 dalam pembuatan perjanjian internasional yang sebelumnya itu menjadi kewenangan absolut presiden. Kemudian ada juga lagi kembali pereduksian wewenang absolut presiden sebagai dampak dari penerapan sistem demokrasi plus demokrasi, yakni di pasal 17. Jadi wewenang presiden dalam mengatur kementerian itu dibatasi oleh undang-undang. Kemudian bab 7 ini ada penambahan pengaturan tentang pembentukan organ negara yang baru, yakni DPD. Kemudian ada penambahan pengaturan tentang pemilu di bab 7B, tentang keuangan negara di pasal 23, BPK di bab 3A pasal 23. Kemudian reformulasi kekuasaan kehakiman dengan melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial pasal 24. Jadi itu ruang lingkup perubahan ketiga yang disahkan 9 November 2001. Perubahan yang terakhir hingga saat ini, perubahan keempat, disahkan tanggal 10 Agustus tahun 2002. Ini ada dua karakter ya. Yang pertama itu adalah banyak perbaikan redaksi dan perbaikan penomoran. Jadi lebih ke administrasi pengundangan ya. Terus yang kedua penambahan. Yang penambahan itu pasal 6A itu penyempurnaan sistem pemilu presiden. Kemudian ada deklarasi perang pasal 11. Kemudian penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dan pengaturan tentang mekanisme pembentukan Dewan Pertimbangan oleh presiden yang harus duduk pada peraturan perundang-undangan. Kemudian ada penambahan beberapa pasal terkait dengan sistem pendidikan nasional dan perekonomian serta kesejahteraan sosial. Kalau kita lihat perubahan konstitusi ini, kita sebenarnya bisa garis bawahi ada 3 hal. Jadi yang pertama, perubahan konstitusi sebanyak 4 kali ini menegaskan pemisahan kekuasaan. Jadi semakin mempertegas pemisahan kekuasaan. Jadi kalau sebelumnya itu banyaknya yang menyebut konstitusi kita itu menganut distribusi kekuasaan, distribution of power, not separation of power. Jadi kekuasaan itu tertinggi ada di MPR, kemudian didistribusikan ke organ-organ di bawahnya, presiden, DPR, DPA dan sebagainya, Mahkamah Agung dan sebagainya. Nah, tapi dengan amandemen ini modelnya diubah menjadi separation of power. Dan separation of power ini diindikasikan dari satu penegasan dan penguatan posisi DPR sebagai lembaga legislasi. Jadi kekuasaan pembentukan undang-undang itu diberikan kepada DPR. Kalau sebelumnya itu kekuasaan pembentukan undang-undang itu ada di tangan presiden. Jadi ini penegasan pemisahan kekuasaan. Kemudian ada pembentukan organ negara baru DPD. Kemudian DPR juga mengalami banyak penambahan peran. Jadi amandemen konstitusi ini mempertegas pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Yudikatifnya diperkuat, ada Mahkamah Agung, ada MK, ada Komisi Yudisial. Legislatifnya diperkuat, kekuasaan pembentukan undang-undang diserahkan semuanya pada DPR. Kemudian beberapa peran lain ditambahkan sebagai bagian dari fungsi check and balance, misalnya
penunjukan duta besar, pembuatan perjanjian internasional yang strategis dan sebagainya, pemberian abolisi, amnesti. Yang kedua adalah penguatan sistem presidensial. Jadi amandemen sebanyak 4 kali ini mengarah kepada penguatan sistem presidensial. Yang ini diindikasikan dari penegasan kedudukan presiden sebagai pimpinan eksekutif, kemudian pengadopsian sistem pemilihan presiden secara langsung, tidak lagi dipilih oleh MPR, jadi presiden tidak lagi mandataris MPR. Kemudian pembatasan masa jabatan serta pengaturan tentang mekanisme impeachment, serta pengurangan beberapa wewenang presiden. Tapi pengurangan beberapa wewenang presiden ini dalam kerangka memperkuat sistem check and balance. Yang ketiga, pasca amandemen ini menunjukkan arah penguatan demokrasi, sistem bernegara pada beberapa area lainnya. Jadi yang pertama yang penting kita catat misalnya penegasan demokrasi plus nomokrasi yang diterapkan. Jadi tidak lagi demokrasi murni, tapi demokrasi plus nomokrasi. Kemudian pengakuan terhadap asasi manusia, pengaturan tentang daerah, penguatan kelembagaan, kekuasaan kehakiman dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bisa tarik garis besarnya, setelah perubahan konstitusi sebanyak 4 kali ini, arah perubahan ini menuju ke arah sana. Jadi penegasan pemisahan kekuasaan, penguatan sistem presidensial, dan penguatan di beberapa area strategis lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, dan jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom diskusi di e-kampus atau melalui kolom komentar di channel YouTube saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.